Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Wulandari, NIM 2011071016, kelas 2A D4TC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal-soal luas sistem komunikasi. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan modulasi digital PSK dan QAM. Yang pertama yaitu PSK, 8 PSK. 8 PSK ini memiliki nilai N sebesar 3, jadi 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, pada 8 PSK sendiri, jumlah bit yang diinputkan adalah setiap bit yaitu 3 bit. Setiap 3 bit memasuki kanal Q, I, dan C. 3 kanal ini masing-masing diinputkan sebanyak 3 bit. Sehingga didapatkan hasil 8 PSK. Dan inilah hasil output 8 PSK di mana diinputkan setiap input yaitu 3 bit. Yang pertama itu 000 sampai 111. Perbedaan fase antara bitnya yaitu 22,5 derajat. Dalam diagram fase ini dapat dilihat semakin jarak antar inputnya output sebesar 2,5 derajat. Pada PSK ini semakin besar nilai M, maka semakin cepat transfer bitnya, semakin kecil bandwidth-nya. Namun semakin MPSK, maka akan peluang besar kemungkinan kesalahpahaman bit di penerima semakin besar. Karena semakin besar M-nya, jarak antar output, maka akan memungkinkan semakin besar kesalahpahaman bit di penerima. Kemudian adalah QAM. QAM ini adalah Quadrant Amplitude Modulation. QAM ini pada QAM yang dimodulasi bukan hanya fase tetapi juga amplitude. Akibatnya dari modulasi amplitude dan fase pada QAM akan memperbesar jarak antar kontonasi. Pada QAM ini semakin cepat transfer bit datanya, bitnya kecil, tetapi solusinya bagaimana antar konstelasinya semakin lebih kecil peluangnya pada 8 QAM. Ini contoh dari 8 QAM lebih kecil dari 8 PSK, dan ini adalah contoh pada QAM. QAM hampir sama dengan 8 PSK, yang dimana output yang dimana bitnya memiliki 3 bit, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dihasilkanlah 8 output. Di sini dapat dilihat hasil outputnya berubah-ubah amplitude dan fase karena dia memodulasi amplitude dan fase sekaligus. Pada 000 amplitudenya yang dihasilkan yaitu 0,765 volt, sedangkan fase yaitu minus 135 derajat. Dan inilah dapat dilihat. Jadi pada QAM, kesalahan yang terjadi pada bit diterima lebih kecil karena konstelasinya tidak sesempit seperti 8 PSK. Karena ada amplitude yang dimodulasi. Yang pertama yaitu 111, yang kedua yaitu 101 dan selanjutnya. Yang kedua yaitu jelaskan pemahaman mengenai konstelasi. Konstelasi itu disebut juga dengan sinyal state space diagram. Artinya konstelasi ini berupa diagram yang dimana hampir mirip dengan diagram fasor, tapi sudutnya tidak ditampilkan. Artinya positif pada relatif, pada puncak positif hasil modulasinya saja. Kemudian konstelasi diagram ini adalah sebuah diagram yang menampilkan pola modulator, hasil modulator digital, sehingga
pada bidang kompleks, bidang atau bisa disebut juga dengan kuadran pada 1, 2, 3, di mana referensinya itu yaitu yang derajatnya sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh tampilan konstelasi dari BPSK. Nah, BPSK tadi memiliki memiliki logik 1 dan logik 0 dengan fasa 180 derajat. Nah, yang kedua yaitu contohnya QPSK. Dengan N-nya sama dengan 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Beda fasanya ini sebesar 45 derajat. Jadi pergerakannya itu 45 derajat dari 1 sampai 10 yaitu 45 derajat. Selanjutnya tampilan konstelasi 8 PSK. 8 PSK ini tadi menghasilkan output N sebesar 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Antar output modulasi pergerakannya cuma hanya 22,5. Maka dari itu akan semakin sempit. Maka seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa semakin besar M PSK, maka kecepatan transfer bitnya semakin cepat karena input yang pertama pada 8 PSK yaitu 1, sedangkan pada QPSK 2 bit dan pada 8 PSK 3 bit, maka akan cepat transfer datanya. Maka nilai M-nya semakin kecil, lalu jarak antar konstelasinya semakin sempit. Maka dari itu, akibatnya peluang untuk kemungkinan kesalahan bit di penerima semakin besar karena konstelasinya semakin kecil. Pada QAM memiliki N sama dengan 3, maka M-nya sama dengan 8, ada 8 output. Jadi ada 3 bit yang ditransfer, namun pada QAM karena amplitudenya dimodulasi, maka terlihat bahwa ada pada sudut posisi ini ada 110, ada 11. Maka demikian jarak antar konstelasi semakin tidak sesempit PSK karena pasanya yaitu 45 derajat. Tidak sempit, kecepatan ada juga selain QAM, ada 16 QAM, ada 32 QAM, sampai 64 QAM. Selanjutnya itu jelaskan apa itu modulasi adaptif. Modulasi adaptif ini adalah kemampuan perangkat untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan seperti jarak BTS dari MS ke BTS atau mobil station, di mana menggunakan sistem modulasi dengan sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut. Semakin ketika MS jauh dari BTS, maka sinyalnya akan lambat. Dapat dilihat semakin jauh MS perangkat, maka modulasi yang dipakai adalah QPSK. Karena untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antar bit penerima, semakin dekat menggunakan selanjutnya menggunakan 16 PSK. Semakin dekat MS dengan BTS, maka akan menggunakan 64 QAM. Oleh karena itu, dipakai 60 QAM, menggunakan 64 QAM, maka sinyal akan cepat agar tidak terjadinya kesalahpahaman karena semakin cepat bitnya. Kalau memakai PSK akan semakin sempit konstelasi QPSK. Karena amplitudenya akan ikut dimodulasi. Selanjutnya yaitu jelaskan sampling dan aliasing. Yang pertama saya akan menjelaskan sampling. Sampling ini adalah
tahap pertama dalam mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital, sinyal listrik, di mana sampling ini memberi sampel pada sinyal kontinu dengan periode sampling di sini antara sampel pertama dan sampel kedua ada periode sampling atau yang disebut PS atau dengan frekuensi sampling. Dapat dilihat di sini sebuah sinyal kontinu disampel menjadi beberapa sampel. Yang pertama itu sampel pertama, sampel kedua, dan seterusnya. Selanjutnya itu aliasing. Aliasing ini terjadi karena kegagalan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sebuah sinyal kontinu dengan frekuensi 10 Hz disampling dengan frekuensi 40 pada ilustrasi MATLAB, kemudian menghasilkan beberapa sampel. Nah, ketika disampling dengan frekuensi FM yaitu 50 Hz memiliki sampel yang sama. Dengan frekuensi 10 Hz. Namun frekuensi sinyal informasi dari FM itu tentu berbeda, maka akan terjadi kesalahpahaman informasi yang akan diterima oleh penerima. Hal ini disebabkan karena tidak mengikuti aturan teorema Nichols. Karena dapat dihitungkan bahwa ketika F sama dengan 50, sedang syarat dari Nyquist yaitu 2, artinya 10 kali 2 yaitu 20, maka akan memenuhi aturan ke 40, maka 50 dikali 2 yaitu 100, maka frekuensi samplingnya tidak memenuhi 2 FM yaitu karena 2 FM itu 100. Yaitu dapat dilihat frekuensi sampling 1000 di mana frekuensi FM pertama yaitu 100. Dapat dilihat hasil samplingnya 100 memenuhi hasil sampling yaitu 2 kali 100 yaitu 200. Dengan FM-nya 1000, jadi lebih besar dari 2 FM. Kemudian pada FM yang kedua yaitu 900 terjadi sampel yang sama dengan FM 100, namun karena FM yang berbeda, maka sinyal informasinya pun berbeda. Karena yang tadi khususnya tidak memenuhi 2 FM. 900 dikali 2 yaitu 1800, jadi minimal EFS yang harus dibuat yaitu 1800, maka terjadi aliasing seperti ini. Selanjutnya itu nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan kuantitasi dan kenapa perlu kuantitasi. Dimaksud kuantitasi adalah pemberian nilai pada nilai sampel ke nilai yang terdekat. Kuantitasi ini adalah proses tahap kedua untuk mengonversi sinyal kontinu menjadi sinyal listrik. Kuantitasi ini dilakukan karena dapat dilihat diberikan nilai pada setiap nilai sampel pada nilai terdekat yang kemudian quantizing yaitu warna merah sehingga menghasilkan sinyal menyerupai sinyal kontinu atau sinyal informasi. Kemudian kenapa perlu kuantitasi dan apa kaitannya dengan proses sampling? Sinyal suara manusia itu berwaptasi amplitude dan frekuensinya, jadi tekanan suara manusia akan berwaptasi bervariasi, amplitude dan frekuensi yang bervariasi atau berfluktuasi, artinya ketika disampling memiliki nilai sampel yang banyak atau rentang tak hingga. Nah, ketika nilai sampelnya tidak dikualitasi, maka saat pengkodian akan menghasilkan bit-bit
atau jutaan atau tak hingga. Maka dari itu perlu dikuantitasi yang dimana sebelum dikuantitasi nilai-nilai sampel ini jatuh di mana saja, tetapi pada saat dikuantitasi sebelum dikuantisasi itu, setelah dikuantitasi dan demikian tanpa perlu kuantitasi, sistem tidak bisa mengambil nilai sampel agar ini bentuk ilustrasi dari banyak lokasi dari sinyal suara manusia. Namun ketika dikualisasi bisa mengambil nilai-nilai yang bisa dikodekan sehingga tidak sehingga menjadi berhingga. Itulah kaitannya dengan proses sampling tadi. Dan inilah ilustrasi MATLAB-nya. Untuk yang keenam yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan compounding dan kenapa perlu compounding atau apa kaitannya dengan proses kuantitasi. Tunjukkan dengan ilustrasi MATLAB. Compounding. Compounding itu adalah compounding dan expanding yang dimana compounding ini yang memanfaatkan nilai dari dinamit lainnya, di mana lingkungan perbandingan antara ini Vmax dan Vmin. Hasil dari dynamic ini merupakan penguatan dari hasil dari tegangan, yang artinya compounding ini menguatkan sinyal yang lemah, di mana ketika sinyal aslinya itu berada di tegangan Vmin itu kecil, maka ketika di compounding maka akan memanfaatkan dengan dikuatkan tegangannya, maka selain itu di expanding atau dikembalikan seperti semula. Kenapa perlu compounding? Agar mengatasi peristiwa distorsi. Peristiwa distorsi ini terjadi pada saat pemberian kuantitasi, pemberian nilai pada saat pemberian nilai pada nilai sampling. Karena terjadi ketika pada MATLAB ilustrasi mutlak ini tegangannya itu dibuat 0,1, dapat dilihat distorsi ini terjadi, yaitu frekuensi lainnya itu kecil-kecil ini akan muncul, maka sehingga informasi yang akan terima juga akan menyebabkan perbedaan. Maka karena itu perbedaan nilai kuantitasi dengan sampling berbeda cukup signifikan, sehingga terjadilah distorsi ini. Nah, ini ketika pemberian nilai tegangan 0,04, sangat jauh berbeda dari sinyal asli, sehingga banyak muncul frekuensi-frekuensi kecil yang sehingga sinyal informasi juga akan lain yang akan diterima di pengiriman. Maka dari itu sinyal tersebut di-compounding terlebih dahulu, di compressing dan di-expanding dulu, dikuatkan tegangannya. Tegangan yang minimum dikuatkan sehingga setelah di-expanding maka baru diproses. Selanjutnya itu jelaskan rumus yang digunakan untuk compounding dan expanding. Rumus dari compounding yaitu Vout sama dengan Vmax ln dari 1 ditambah mu Vin per Vmax dibagi ln 1 ditambah mu. Dapat dilihat dari tabel di buku. Jika Vn-nya adalah 1, maka Vout-nya yaitu 3 volt. Jadi akan terjadi proses penguatan tegangan yang lemah menjadi kuat. Selanjutnya jelaskan pengertian multiplex, kenapa perlu multiplex, dan jelaskan macam-macam multiplex, dan jelaskan penataan frame TDM, PCM 30 kanal dan 24 kanal. Multiplex adalah pengirimkan beberapa sinyal baik berbentuk data, gambar, sinyal suara, dan lain-lainnya
dari satu atau lebih sumber tuban kepada yang dikirimkan mengirim satu atau lebih tujuan, yang artinya secara sederhana multiplex ini menggabungkan beberapa satu atau lebih saluran menjadi satu saluran untuk yang ditunjukkan. Multiplex ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama multiplex TDM. Yang kedua yaitu TDM. Kenapa perlu dimultiplex? Karena dimultiplex karena perlu bisa menghemat saluran yang saluran ketika lebih saluran dikirim pada media transmisi yang sama, maka bisa menghemat satu saluran dari beberapa banyak saluran yang lainnya menjadi satu saluran. Pertama, macam-macam multiplex. Yang pertama yaitu FDM. FDM ini frekuensi division multiplex, artinya frekuensi yang dibagi dengan contohnya ilustrasi seperti pada gambar. Ada beberapa saluran yang di multiplex, yang dimana sebelumnya itu seperti yang telah dipelajari, bahwa saluran tersebut ketika dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda-beda, sehingga baru di multiplex linear sangat baru menghasilkan satu saluran di mana 3 saluran sehingga berada pada frekuensi yang berbeda-beda sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Yang selanjutnya itu TDM. Kemudian TDM ini yaitu time division multiplex. Pada ilustrasi seperti pada gambar ada 2 buah kanal, yaitu kanal 1 dan 2 di multiplex dilakukan secara bergantian, terutama kanal 1 dan dilanjutkan kanal 2. Kanal 1, kanal 2 dan secara bergantian yaitu kanal 1 dan kanal 2. Antara kanal 1 dan kanal 2 secara bergantian disebut satu frame dengan kecepatan 125 mikrosecond. Jadi dalam satu frame mempunyai 2 kanal karena dilakukan secara bergantian, kanal yaitu seperti kanal 1 dan kanal 2. Hasil dari multiplex ini akan dikuantitasi. Sebelum dikuantitasi maka dikualitasi menjadi sehingga menjadi nilai akhir seperti gambar pada layar. Pada line speed TDM itu 8.000 per sekon dikali 8 bit per sekon dengan hasil 64.000 bps. Karena satu frame terdiri dari kanal 1 dan 2, maka kecepatan saluran itu 128 kbps. 128 kbps. 128 kbps ini inilah yang asal dari kecepatan saluran. 24 kanal yang pertama yaitu yang dimultiplex, dan di mana kanal pertama sampai kanal 24 disebut satu frame. Ini disebut time slot, pembagian waktu. Satu time slot ini ada 8 bit, yang dimana awal time slot ini ada signaling. Signaling ini untuk mengiringi nada dial yang akan ditunjukkan kepada penelpon. Kemudian ada sinkronisasi bertujuan untuk kecepatan sampling harus sebanding dengan kecepatan penerima. Satu time slot ini terdiri 8 bit, yaitu 1 sampai 8 bit. 1 sampai 12 itu disebut satu multiframe. Artinya di dalam 24 time slot ada 24 dikali 8 sama dengan 192, di mana ada signaling ditambah 1 jadi 193 bit.
Kemudian kecepatan saluran yaitu 193 per frame dikali 8.000 per sekon, di mana dihasilkan 1.544 Mbps. Nah, inilah 1 sampai 12 yang disebut multiplex. Di sini ada pemberian kode unik yang diberikan kode 001110. Dan pada frame genap diberi kode 1010101010. Ini mengetahui memberi tempat sesuai dengan paksaan dari dan satu frame ini dipakai dari beberapa negara, yang pertama itu Eropa. Kemudian TDM PCM 30 kanal. PCM 30 kanal ini terdiri dari 30 kanal yang dimultiplex, di mana frame-nya itu terbagi menjadi 0 sampai 31. Di mana proses signaling ini terjadi di frame 16 yaitu dan 31. TDM PCM 30 kanal hampir sama dengan TDM PCM 24 kanal. Artinya karena dia 32 kanal dikali 8 sama dengan 256. Dan TDM PCM 30 kanal ini terjadi pada negara Amerika Utara dan Jepang. Selanjutnya jelaskan kenapa perlu line coding. Pada saat transmisi digital yang ditransmisikan adalah sinyal listrik. Berupa sinyal listrik. Pada sinyal listrik, penerima tidak mengetahui bentuk bit-bit jika bit-bit tersebut berurutan, baik bit 1 ataupun bit 0. Artinya, bit yang dikirimkan tidak ada timing bit mengetahui urutan berapa saja bit 1 yang berurut atau berapa saja bit 0 yang berurut. Maka dari itu perlu line coding untuk mengetahui berapa bit 0 atau bit 1 yang ditransmisikan. Sebelumnya itu jelaskan macam-macam line coding serta contoh dengan bit, yaitu bitnya 11 00 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 11 00 00 001. Yang pertama itu macam-macamnya itu NRZ, yaitu di mana NRZ ini non di mana bisa dinyatakan sebagai tegangan positif, dinyatakan sebagai tegangan positif yaitu pada bit 1 dan dinyatakan tegangan negatif pada bit 0. Yes. Bit 1 sebagai tegangan positif dan bit 0 adalah sebagai tegangan negatif. Sedangkan NRZM atau Mars 1 yaitu di mana tegangan 1 positif ketika ada 1 dia akan kembali ke negatif, seterusnya akan mengikuti bit 1 dan ketika bertemu lagi dengan bit 1 maka dia akan berubah menjadi tegangan positif dan mengikuti tegangan positif yaitu 1. Ketika bertemu lagi dengan 1 yaitu dia akan berubah menjadi negatif, dan ketika bertemu lagi dengan bit 1 maka dia akan berubah positif dan seterusnya. Selanjutnya NRZS, di mana kebalikan dari NRZM, di mana untuk perubahan level tegangannya itu terjadi pada 0 yang seperti pada contoh pada layar, itu pada 1 dia akan positif dan ketika ketemu 0 maka dia akan menjadi negatif. Ketika dia ketemu 0 lagi dia akan berubah menjadi positif dan seterusnya. RZ yaitu return zero, di mana tegangan bit pada 1 yaitu tegangannya setengah positif dan setengah negatif. Di mana untuk 0 dia tetap negatif dan jika ketemu 1 lagi dia akan setengahnya positif dan setengahnya negatif. Untuk di Pacemaker yaitu di mana bit 1 yaitu setengah positif dan setengah negatif,
setengah positif, dan setengah negatif. Sedangkan bit 0 yaitu dimulai dari negatif, setengah negatif, dan setengah positif. Dan diulangi lagi yaitu bit 0, setengah negatif, setengah positif, dan sampai seterusnya. Sedangkan untuk alternate Mars inversion atau bipolar, di mana bit 1 yaitu yang pertama itu positif, dan bit 1 selanjutnya akan menjadi negatif. Dan untuk bit 0 yaitu lurus, ketemu lagi untuk bit 1 yaitu menjadi positif, untuk 000 dia akan lurus, dan ketemu lagi untuk bit 1 maka dia akan negatif. Maka di sini ada perubahan negatif positif pada bit 1. Sekian pembahasan soal-soal luas sistem komunikasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.